Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Bundaran HI, sudah ada rekan kami Salam Pulungan di lokasi. Halo, selamat malam. Salam, bagaimana persiapan menjelang perayaan Tahun Baru di sana? Ya, Kevin dan juga pemirsa, hingga saat ini berbagai persiapan ini masih terus dilakukan jelang malam pergantian tahun di Jakarta. Salah satunya di titik kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Bundaran HI. Di mana ini merupakan salah satu dari titik utama yang akan dijadikan sebagai perayaan malam tahun baru di Jakarta. Kalau Kevin dan juga pemirsa lihat di belakang saya, ini merupakan kondisi dari panggung yang saat ini kerangka panggungnya ini sendiri sedang dalam masa finishing ataupun juga sedang dalam masa pembangunan lebih lanjut ya. Karena memang untuk pergantian malam tahun baru ini masih sekitar 2 hari lagi. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang kalau kita lihat strukturnya panggung tersebut ini berukuran cukup besar dan dirancang kalau kita lihat di bagian kiri dan juga kanan panggung ini sudah terdapat adanya videotron yang diharapkan ini nantinya bisa memudahkan bagi masyarakat untuk menonton secara langsung di kawasan Bundaran HI. Karena Bundaran HI seperti yang kami sudah sampaikan, ini akan menjadi magnet atau pusat dari malam pergantian tahun di Jakarta ya. Tentunya ini akan terjadi banyaknya kerumunan ataupun juga lautan manusia nantinya akan berkumpul di Bundaran HI. Dan memang kalau kita lihat juga meskipun perayaan ini diadakan tanpa adanya pesta kembang api, namun nantinya akan ada doa bersama dari lintas agama terkait dengan kondisi bencana alam yang terjadi di Sumatera beberapa waktu yang lalu. Dan nantinya juga akan ada video mapping, kemudian juga ada atraksi drone dan juga pertunjukan musik. Sehingga ini nantinya bisa menghibur bagi masyarakat yang datang ke Bundaran HI. Namun yang pasti diingat, Kevin dan juga pemirsa, nantinya akan ada doa bersama yang tentunya ini akan cukup berbeda kalau kita bandingkan dengan pergantian malam tahun baru sebelum-sebelumnya ya. Dan nantinya juga akan ada car free night begitu di tanggal 31 tepatnya pada pukul 6 sore. Sehingga untuk arus lalu lintas nantinya akan dialihkan ke titik-titik lainnya. Sehingga nantinya masyarakat ini juga sudah bisa mulai berkumpul pada pukul 6 sore di tanggal 31 Desember mendatang. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk panggung sendiri di kawasan sepanjang ruas jalan di Bundaran HI nantinya akan ada 8 titik panggung yang tersebar begitu, mulai dari lapangan Banteng, kemudian juga Sarinah, Bundaran HI, lalu juga ada di kawasan SCBD, Dukuh Atas dan juga FX Sudirman yang diharapkan ini bisa menghibur masyarakat di tengah, walaupun juga kita tahu beberapa waktu yang lalu terjadi ada bencana di Sumatera, namun nantinya juga akan ada hiburan dari artis papan atas. Seperti di Bundaran HI nantinya akan dimeriahkan juga oleh band The Massive yang tentunya akan menyanyikan lagu Jangan Menyerah, seperti yang nantinya akan menggambarkan kondisi masyarakat yang berada di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Kevin dan juga pemirsa, bahwa untuk panggung sendiri yang terlihat di layar televisi Anda nantinya akan dibangun cukup megah ya, karena memang di kawasan Bundaran HI ini akan menjadi titik pusat untuk perayaan malam pergantian tahun di Jakarta. Kevin. Baik, terima kasih Salam atas laporan Anda langsung dari kawasan Bundaran HI Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, warga Situbondo geger, satu keluarga ditemukan tewas di dalam rumah dengan luka senjata tajam. Apa kira-kira penyebabnya? Diskusinya akan kami hadirkan usai jeda. Sindo Prime segera kembali. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela antipati. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Sepanjang tahun 2025, banyak peristiwa yang
telah kita lalui bersama sebagai satu bangsa. Di penghujung tahun ini, mari kita mengambil waktu untuk refleksi, mensyukuri hal-hal yang baik yang telah dicapai, serta meneguhkan komitmen untuk memperbaiki yang belum baik. Memasuki tahun 2026, kita buka lembaran baru dengan energi baru untuk bersama-sama kita mengambil peran dan bekerja keras membangun Indonesia yang kuat di tengah berbagai tantangan zaman yang mempengaruhi kehidupan saudara-saudara kita dari Aceh hingga Papua yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam momentum reflektif ini, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Natal 2025 bagi saudara-saudara Kristiani dan selamat menyambut Tahun Baru 2026. Arus penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Lampung terpantau mengalami peningkatan. Jelang pergantian tahun baru 2026, kendaraan roda 4 mendominasi penyeberangan menuju Pelabuhan Merak, Banten. Para penumpang lebih memilih melakukan perjalanan pada siang hari untuk menghindari cuaca buruk yang kerap terjadi di sore hingga malam hari. Berdasarkan data PT ASDP Cabang Bakauheni, lonjakan pada arus libur Nataru mengalami kenaikan 10 hingga 11% dibanding hari biasa. Diprediksi puncak arus penumpang liburan Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada tanggal 2 hingga 4 Januari 2026 mendatang. Untuk pejalan kaki dibandingkan tahun lalu, tahun ini mengalami peningkatan sebesar 11% sampai dengan hari ini dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama. Kemudian untuk kendaraan roda 4 ke atas atau seluruhnya mengalami juga peningkatan sebesar 5%. Tetapi peningkatan ini masih di dalam batas kemampuan pelayanan pelabuhan dan kapal SDP, sehingga dapat kami sampaikan sampai dengan saat ini pelayanan penyeberangan kita masih berjalan lancar, landai, dan kondusif. Untuk mengantisipasi lonjakan arus penyeberangan, ASDP mengoperasikan 29 kapal dengan total 54 trip penyeberangan. Pengguna jasa diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan baik, memanfaatkan tiket daring, serta mematuhi pengaturan operasional pelabuhan guna menghindari kepadatan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov Jakarta melakukan sejumlah persiapan di kawasan Bundaran HI yang menjadi titik utama perayaan Tahun Baru 2026. Persiapan yang dilakukan diantaranya pembangunan panggung utama di Bundaran HI dan di sejumlah titik lokasi perayaan lainnya. Selain sebagai lokasi hiburan, panggung utama juga akan dimanfaatkan untuk kegiatan sosial untuk korban bencana Sumatera.